Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswaku yang saya banggakan, saya cintai, saya hormati? I hope all of you are fine. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Anda selalu bisa belajar, dan belajar. Siswa-siswaku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tentang giving opinions and thoughts, yaitu memberi pendapat dan pikiran. Jadi kalian akan belajar bagaimana cara memberi pendapat kepada orang lain. Pendapat adalah penting siswaku, karena dengan memberi pendapat yang baik, pendapat yang bermanfaat, itu akan memberikan sebuah manfaat kepada kehidupan orang lain maupun diri kita sendiri. Siswaku yang saya banggakan, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan memberi dan meminta terkait pendapat dan pikiran. Sesuai konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasan I think, I suppose, in my opinion. Jadi contoh memberi pendapat adalah I think, I suppose, dan in my opinion. Yang berikutnya, setelah pembelajaran, siswaku diharapkan bisa menyusun teks interaksi personal dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan memberi dan meminta terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Intinya, kalian bisa membuat teks sederhana tentang opinion siswaku. Siswaku yang saya cintai, saya banggakan, perhatikan video berikut ini. Hi, I'm Siti Kutia. I'm here. I'm going to give opinion about my favorite things. Yeah, my favorite thing is novel. I like reading novel very much, and it's my hobby. I think the novel is interesting and so cute because my favorite color. This novel about a fiction or romantic novel, and I was inspired to imagine. And one more, this novel is teach us how about struggle humans we have. Siswaku yang saya banggakan, itulah contoh dari giving opinion. Saya percaya kalian pasti bisa seperti dia. Siswaku yang saya banggakan, ungkapan memberi giving opinion yang pertama, yang paling sederhana adalah menggunakan I think, saya kira. Respondingnya, apabila kalian setuju dengan pendapat orang lain, kalian bisa mengatakan I agree with you, saya setuju dengan kamu. Dan apabila kalian tidak setuju dengan pendapat orang lain, kalian bisa mengatakan I don't agree with you, saya tidak setuju dengan kamu. Contoh dari ungkapan giving opinion adalah
I think smoking should be banned in public places. Saya kira merokok seharusnya dilarang di tempat-tempat umum. Kemudian ada yang merespon setuju. I agree with you. Smoking harms passive smokers. Saya setuju dengan kamu. Smoking merugikan bagi perokok pasif. Kemudian si Ardan tidak setuju. Maka dia bilang, I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. It doesn't disturb anyone. Merokok tidak mengganggu siapa-siapa. Siswaku, itu adalah contoh dari giving opinion yang pertama. Yang kedua, kalian bisa menggunakan ungkapan in my opinion, menurut pendapat saya. Responnya, kalau menerima, kalian bisa mengatakan I think so. Saya kira begitu. Kalau Anda menolak, Anda bisa mengatakan I think we are wrong. Saya kira kamu salah. Siswaku, contoh dialognya adalah Gaza, in my opinion, online gaming is good for students. Menurut pendapat saya, game online adalah bagus untuk siswa. Kemudian Vindi merespon dengan menerima. I think so. Saya kira begitu. It can refresh our mind after long time learning. Game online bisa menyegarkan otak kita setelah kita belajar dalam waktu yang lama. Kemudian si Ardan tidak setuju dengan pendapat si Gaza. I think you're wrong. Saya kira kamu salah. It can make students lazy to study. Game online dapat membuat siswa malas untuk belajar. Siswaku yang saya banggakan, ungkapan yang ketiga giving opinion adalah I suppose. Yang pertama I think, yang kedua in my opinion. Siswaku, kalian juga bisa menggunakan ungkapan I suppose. Responnya bisa menggunakan that's right kalau setuju. Dan kalau tidak setuju, kalian bisa mengatakan I disagree with you. Contoh dialognya, I suppose COVID-19 will be over soon. Saya kira COVID-19 akan berakhir dengan segera. Kemudian Vindi meresponnya, that's right. Oh, itu benar. Government is producing the vaccine massively. Pemerintah sedang memproduksi vaksin dengan banyak. Si Ardan tidak setuju. I disagree with you. Most of people still neglect healthy protocol anywhere. Saya tidak setuju dengan kamu. Kebanyakan orang masih mengabaikan protokol kesehatan di mana-mana. Yang berikutnya siswaku, ketika kita memberi pendapat, kalian bisa menggunakan I believe that. Responnya, kalau setuju, that's good point. Kalau tidak setuju, I'm not convinced that. I'm not convinced that. Contoh dialognya siswaku, I believe that homework can make the student creative. Saya percaya bahwa pekerjaan rumah dapat membuat siswa menjadi kreatif. Kemudian Cindy merespon, I am not convinced that. Saya tidak setuju.
They burden students and can make them stressed. Pekerjaan rumah membebani siswa dan dapat membuat mereka stres. Kemudian si Ardan meresponnya, Gaza, that's good point. Oh, saya setuju, itu bagus. Homework makes students smarter. Pekerjaan rumah membuat siswa menjadi tambah cerdas. Siswaku yang saya banggakan, rangkuman dari giving opinion tadi, yang pertama adalah I think, yang kedua adalah in my opinion, yang berikutnya adalah I suppose dan I believe that. Responding, agree, menyetujui, I agree with you, I think so, that's right, that's good point. Responding negatif atau disagree, tidak menyetujui, I don't agree with you, I think you're wrong, I disagree with you, I'm not convinced that. Itulah ungkapan giving opinion dan responnya siswaku. Siswaku yang saya banggakan, berikutnya adalah complete the dialogue below with opinion or responding expression. Ini sebagai tugas siswaku, kalian tulis di buku kalian, kemudian dikumpulkan bagian ini. Jadi siswaku mengisi blank-blank yang ada di dialog pendek menggunakan ungkapan yang tepat. Bisa giving opinion, respon positif, atau respon negatif sesuai konteks kalimatnya. Yang pertama, bla bla bla, our English class is very boring. Kemudian Tito, bla bla bla, the teacher should use more English games to make it fun. Silakan siswaku isi dengan baik. Yang kedua, Sinta, I feel that students should do more discussion at class. Kemudian Jenny, bla bla bla, discussion can help us to develop our critical thinking skill. Silakan siswaku pikirkan untuk soal kedua. Yang nomor 3 siswaku Lisa, bla bla bla, these flowers can be good present for Father's Day. Kemudian Rini, bla bla bla, a tie could be better. Your father can wear it for work. Itu yang ketiga siswaku. Silakan isi dengan baik dan benar. Soal yang keempat, Bintang, I think everyone should have a pet. Kemudian Rona, bla bla bla, pet is very expensive. Why? In my opinion, pet can make us to be more responsible. Silakan dijawab siswaku 1, 2, dan 3, 4. Ditulis dengan dialognya siswaku ya. Jangan ditulis jawabnya saja. Siswaku yang saya hormati, saya banggakan, tugas berikutnya adalah siswaku give opinion about your hobby,
favorite thing, hal-hal yang siswaku favorite song, lagu-lagu yang menarik yang siswaku sukai, favorite food, makanan favorit, favorite public figure, seorang public figure yang kalian idolakan, favorite lesson, pelajaran yang kalian sukai, favorite sport, olahraga yang disenangi, favorite music, musik yang digemari, favorite tourist resort, tempat wisata yang disenangi, favorite novel yang disukai, atau favorite movie, film-film yang kalian sukai. In short paragraph, dalam paragraf yang pendek saja. Jadi silahkan kalian pilih salah satu dari topik A sampai K. Kalian pilih one of them, salah satu, mana yang terdekat atau mana yang paling kalian sukai. Tulis dengan memberi pendapat dalam sebuah paragraf yang pendek. Ini dikumpulkan siswaku. Jadi tugasnya 2. Tadi yang pertama adalah mengisi blank dialog, yang kedua membuat paragraf pendek tentang hal-hal yang kalian sukai di antara topik yang ada ini. Siswaku yang saya hormati, yang saya banggakan, saya cintai, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Selamat belajar, have nice day, keep smile, selalu tersenyum, jadikan hari-harimu bermanfaat dan indah dengan penuh warna. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.